Oke, kita kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Kita kembali ke materi. Cukup panjang nih. Ini masih pembahasan satu CV. Ya, gue akan sedikit menyingkat untuk materi interview deh. Ya, ini adalah materi interview kita. Ya, apa sih interview itu buat teman-teman yang mungkin belum paham? Ya, kita sudah paham nih. Interview adalah percakapan. Dia basically kita ngobrol. Kalian nanya atau mungkin HRD nanya, kalian jawab atau HRD jawab. Kan cuma sebatas itu loh. Jadi jangan memiliki mindset interview itu seram, interview itu melelahkan. Ya emang melelahkan sih karena kan jawab pertanyaan mulu ya. Cuma jangan sampai punya mindset udah takut duluan sama interview. Karena ketika kalian sudah punya block mindset, tidak growth mindset, itu malah jadi menghambat kalian bener-beneran dalam menghadapi interview. Kayak misalnya kalian udah punya psikosomatis duluan, udah gugup, udah mules. Nih siapa nih yang interview sebelum interview udah keringetan duluan atau mungkin pengen berak duluan nih ke apa namanya ke kamar mandi dulu nih. Ini paling sering nih kayak gitu ya. Jadi itu sih hal-hal yang harus kalian perhatikan. Mentalnya aja dulu bikin bahwa interview itu sebenarnya yang ngobrol. Interview itu adalah gimana caranya sih si HRD ini kenal dengan kita. Hanya itu aja yang harus kalian ingat baik-baik ya dan tanamkan sebagai mindset. Nah, jadi gambarannya adalah harapannya employer atau perusahaan atau bos kamu nanti bertanya tentang diri kamu, karir kamu, personality kamu, hidup kamu, dan kamu menjawab secara jujur. Ya, di sini gue pengen menekankan kata jujur paling paling besar. Kenapa? Karena ya kalau misalnya kalian membohongi diri kalian pada saat interview, selain kalian membuka jurang buat diri kalian sendiri, kalianlah yang akan makin larut dengan kebohongan kalian pada saat interview. Misalnya mungkin kalian bohong untuk pengalaman A punya, tapi sebenarnya nggak punya gitu. Malah jadi kayak ntar malah ngalur ngidul dan akhirnya terjebak sendiri dengan cerita kalian gitu. Itu yang harus kalian perhatikan ya. Kemudian lanjut. Perbedaannya apa sih untuk HRD dan user interview? Nah, untuk HRD dan user interview ini, gue bisa menggambarkan gini. Difference-nya adalah perbedaannya HRD interview itu pintu, user interview itu adalah kunci. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak apa sih analogi kenapa ada pintu, kenapa ada kunci? Boleh dong di kolom komentar share pendapat kalian. Maksudnya apa ya pintu dan kunci ini untuk perbedaan interview? Ya, masih masih gue tunggu nih komentar-komentar kalian. Pintu itu awal. Oke. Dari Mbak Melani. Kalau interview dengan user kayak interview final bakal diterima atau enggak? HR itu hanya membutuhkan untuk jalan user. Wis, udah paham lah ya. Jadi memang sebenarnya HRD interview itu adalah pintu dan kunci adalah user interview. Gambarannya kayak gini. Perusahaan kalian itu adalah Disneyland. Atau mungkin Dufan deh. Kita nggak usah pakai jauh-jauh ke Disneyland deh. Dufan deh. Kalian pasti nemu gerbang awal ya nggak? Kalian pasti nemu tempat tiketnya. Kalau misalnya tempat tiketnya nemu tapi nggak punya kuncinya, nggak bisa masuk ke Dufan kan? Nggak bisa masuk ke tempat kalian tuju kan? Nah itu gambarannya kayak gitu. HRD hanya sarana gitu loh, tapi yang hanya bisa membuka peluang untuk jalan ke belakang kalian atau mungkin tempat tujuan kalian, ya user interview ini ya. Oke, ketika HRD interview, HRD akan melakukan 4 gambaran seperti ini. Ya, mulai dari background checking, menggali potensial kalian, ngetes personality kalian, biasanya dari psikotes, dan mengetahui tentang habit kerja kalian tuh kira-kira apa aja sih. Nah, sedangkan kalau user interview, paham tentang diri kamu, ya biasanya di sini akan lebih banyak bertanya hal-hal personal, kemudian juga ngetes skill nih. Ngetes skill maksudnya kayak gimana? Contoh, kalian pada saat kuliah belajar apa aja sih? Terus skillnya sejauh apa? Terus kenapa ngelamar ke sini padahal kamu skillnya segini ya? Itu yang hal-hal kayak gitulah expect. Biasanya sih pada saat kalian interview juga ada loh user-user yang langsung coba dong kerjain ini kamu bisa nggak? Nah itu expect kayak gitulah karena user ini sangat-sangat unik, sangat-sangat berbeda setiap orang. Gue bisa menggambarkan bahwa ya user akan
sangat-sangat menghabiskan energi kamu untuk menjawab dan juga mengeluarkan skill kalian. Jadi ini yang harus disiapkan dari sekarang sih. Dan bertanya tentang pendapat kamu, misalnya tentang isu-isu sekarang, atau mungkin bertanya tentang seputar posisi sekarang. Misalnya ditanya nih, kalau ada 2 hal yang menjadi urgent, saya minta, dan departemen lain minta, kalian mau mendahulukan yang mana gitu kan. Nah itu yang hal-hal kayak gitulah yang akan dilempar sama HRD. Dan juga akan kira-kira compatibility ke timnya kayak gimana. Ini yang paling penting. Ya, banyak kan nih user interview itu paling sering paling sering teman-teman rasa atau mungkin paling sering teman-teman curhat, kok susah ya masuk ke perusahaan. Saya sering gagal di user interview. Pasti kan sering banget kan punya atau mungkin dengar pendapat kayak gitu. Ya memang karena gini, tadi kan gue udah bilang 4 poin. Nah, poin keempat itu paling penting, compatibility to team. Karena kan user ini adalah bos kalian. User ini adalah calon atasan kalian lah untuk bekerja. Sehingga kalian juga kira-kira bisa nggak sih kerja bareng sama tim yang sudah ada, ya dilihat makanya mulai dari cara jawab kalian, gimana kalian menunjukkan mannernya, gimana cara kerja kalian, di situ yang akan sangat-sangat terlihat jelas untuk user. Again, ini sangat-sangat subjektif ya. HRD hanya bersifat untuk mereferensikan. Dalam arti, oke, kandidat A punya kepribadian dan skill kayak gini, Pak, dengan permintaan gaji sekian. B sekian, C sekian. Bapak suka yang mana? Interview deh, gitu kan. Nah, dari situ A, B, C sebenarnya bagus semua. Udah saringan dari HRD, tapi kebalikan lagi. A, B, C ini pasti salah duanya, karena 3 ya, salah duanya pasti ada yang kurang serak dan satu serak gitu loh. Jadi, kalau misalnya kalian tidak cocok dengan interview user atau mungkin usernya, ya it's okay, karena membuat orang suka dengan kita itu sulit. Ya, kuncinya sebenarnya be yourself. Kalau misalnya kalian malah membohongi diri kalian sendiri, nanti ketika bekerja malah nggak nyaman dengan user ya, karena kalian berusaha untuk menipu diri kalian sendiri buat nyaman dengan mereka. Kira-kira gitu. Nah, terus apa sih yang dicari selama interview? Nah, untuk fresh graduate, ini 3 poin penting. Ya, seberapa aktif di kampus atau sekolah, kemudian seberapa besar keinginan belajarnya, dan cocok nggak ya dengan pekerjaan ini. Ini 3 hal yang harus kalian perhatikan ketika sebagai seorang fresh graduate sekarang ya, atau mungkin baru lulus. 3 hal ini yang harus kalian refleksiin lagi ke diri kalian. Kira-kira saya kemarin pas sekolah, saya kemarin pas di kampus, ngapain aja ya? Terus pernah punya pengalaman apa ya? Terus saya orangnya gimana sih kalau belajar hal baru? Kalau misalnya dapat tugas dari dosen, kayak gimana sih saya orangnya? Itu yang harus kalian refleksi dari sekarang gitu loh. Terus pada saat misalnya pekerjaan pertama kalian, cocok nggak ya kalau misalnya ini jadi pekerjaan pertama saya gitu kan? Itu yang harus kalian pikirin lagi. Gua nggak bisa memberikan solusi di sini karena ini kembalikan lagi ke diri kalian masing-masing. Pikirin lagi kira-kira cocok atau enggak, seneng atau enggak ngerjainnya. Terus kalau untuk yang experience, oke nggak sih pengalaman sebelumnya? Dilihat nih track record-nya, ngerjain apa aja, kemudian juga hasilnya kayak gimana, kemudian ada nggak sih legacy yang dia punya atau mungkin hal yang ditinggalkan. Kemudian pencapaian atau achievement selama bekerja setahun terakhir, 2 tahun terakhir, kira-kira apa aja sih yang udah didapat atau mungkin di posisi dia udah berubah apa aja nih gitu loh. Dan yang terakhir, gajinya cocok nggak ya? Ini yang paling penting sih, karena sebagai seorang fresh graduate buat nego gaji agak sulit karena udah pasti mentok-mentoknya UMR atau mungkin ya gaji pertama kalian biasanya standarnya di Jakarta misalnya 5 juta misalnya. Ya, itu udah agak sulit lah HRD buat fresh graduate buat nego. Tapi kalau misalnya sebagai seorang yang berpengalaman, apalagi orang yang pengalamannya oke, HRD kan pasti punya budget ketika merekrut seseorang. Nah, ini masalahnya adalah dengan skill sekian, dengan orang yang kayak gini, cocok kayak digaji sekian gitu loh. Jadi yang harus kalian perhatikan juga terkait dengan kecocokan gaji ketika kalian sudah menjadi seorang yang berpengalaman. Nah, terus teknik interviewnya pakai apa aja sih? Nah, biasanya HR itu pakai teknik BEI atau Behavioral Event Interview, di mana teknik ini sangat-sangat lumrah, jadi cadel ya. Teknik ini sangat-sangat lumrah untuk digunakan oleh HRD ketika sedang menggali kompetensi melalui pertanyaan-pertanyaan yang terfokus pada pengalaman di masa lalu. Untuk pertanyaan-pertanyaan BEI, teman-teman mungkin banyak referensi dari Google ya, mungkin udah ada di video gue juga. Intinya adalah
Bagaimana caranya HRD itu menggali apa yang sudah kalian lakukan, bukan yang akan kalian lakukan. Ya, itu menjadi break point-nya. Yang akan kalian lakukan itu bukan yang ditanya HRD ketika HRD BEI interview, tapi apa yang kalian sudah lakukan. That's why kalian nggak perlu worry kalau misalnya kalian sudah menguasai tentang diri kalian, sudah menguasai tentang apa yang kalian alami selama ini, karena kan kalian yang ngalamin gitu, kalian yang melakukan. Masa sih apa yang sudah kalian lakukan selama kampus lupa gitu kan? Itu kan yang menjadi hal yang unik untuk digali sama HRD. Misalnya kalian punya pengalaman selama kuliah pernah gabung di himpunan, terus ada masalah ini itu gitu kan. Apa yang kamu lakukan? Terus gimana hasilnya? Terus gimana kamu menghadapinya? Kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitulah. Contoh ya. Ceritain dong, apa sih yang biasanya membuat kamu nggak nyaman di pekerjaan atau organisasi kamu kemarin? Nah, ini kan sangat-sangat personal gitu loh jawabannya. Jadi apa yang kalian sudah alami, apa yang kalian sudah lakukan selama ini, pasti kalian bisa jawab kok. Karena ya inilah yang akan digali sama HRD. Yang kalian lakukan apa sih ketika kalian menemukan situasi yang nggak nyaman, gimana cara kalian beradaptasi atau mengkompromikan hal tersebut supaya kalian tetap kinerjanya baik. Itu kan yang digali. Kemudian kedua, sewaktu kuliah dan organisasi, coba dong ceritain tantangan yang kamu hadapin dan gimana lewatinnya. Ya, ini paling sering nih pada saat ikut kuliah atau organisasi, tantangannya apa aja gitu kan. Ditanyalah pada saat mungkin kalian kekurangan budget ya, pada saat bikin acara dananya kurang, rektor cuma bisa ngasih sekian. Nah, apa yang kalian lakukan biar acara tersebut tetap jalan atau mungkin apa? Nah, itu yang menjadi pengambilan keputusan kalian. Gimana cara kalian berpikir taktis? Gimana cara kalian menghadapi sesuatu yang mungkin susah buat kalian dan kalian menghadirkan solusinya? Itu kan yang akan digali sama HRD. Contoh ketiga, ya pernah nggak sih ketemu rekan kerja atau atasan yang ngeselin? Gimana kamu menyikapi orang kayak gini? Ya, itu kan jadi salah satu pertanyaan-pertanyaan BEI juga. Ya, ya berarti kan ditanya juga, gimana sih kamu menghadapi orang atau mungkin lingkungan yang nggak sependapat sama kamu, atau mungkin nggak suka sama kamu, gitu kan. Gimana cara kamu keluarnya? Gimana caranya kamu menghadapi orang-orang kayak gini, atau mungkin lingkungan kayak gini? Itu kan juga dilihat aspek emosional kamu kayak gimana, kemudian juga gimana caranya kamu berpikir kritis terhadap orang lain juga, atau mungkin kamu gimana caranya untuk menerima keputusan orang lain atau mungkin pendapat yang berbeda dengan kamu, itu kan banyak aspek lah. Kemudian terakhir, gimana sih caranya kamu membagi tugas dengan rekan kerja yang lain? Apa sih pertimbangan kamu? Ya tentunya kan karena kita bekerja sama ya. Ini udah kelihatan jelas nih aspek-aspek kerjasamanya, pembagian tugasnya itu kan udah kelihatan jelas dari jawaban kalian. Ini sih beberapa contoh pertanyaan yang biasanya dipakai sama HRD ketika BEI interview. Nah, selebihnya untuk pertanyaan-pertanyaan kayak berapa gaji kamu, kemudian gimana caranya nego gaji dan segala macam, atau hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan interview yang biasa, basic, kalian bisa googling atau mungkin lihat video-video gue aja. Itu hampir semuanya sama kok, nggak ada yang beda. Ya, semuanya HRD begitu. Dan cara jawabnya, jangan lupa, kemarin gue udah bikinin di Instastory gue, interview me in 15 seconds. Kalian bisa kok cari inspirasi atau mungkin sedikit gambaran gimana sih struktur menjawab yang baik menurut HRD. Gitu. Follow Instagram gue ya, EZSH. Nah, gimana cara jawabnya? Gue mengajarkan gini. Pakai metode ini yang paling gampang. Kalau misalnya kalian anak komunikasi, ya, pakai metode STAR. Ya, situation, task, action, dan result. Ya, di sini, jadi ini adalah metode yang efektif ketika kalian mendapatkan sebuah pertanyaan dan kalian menjelaskan sesuatu dengan detail. Ya, contoh, gue pengen menggambarkan gini. Kita pakai kondisi di mana kalian seorang mahasiswa semester 3 deh, atau mungkin semester 5 waktu itu ya. Kalau misalnya kalian ingin menggambarkan pengalaman kalian atau mungkin organisasi kalian. Situasi waktu itu kalian kondisi waktu itu kalian join di himpunan misalnya divisi acara deh, atau mungkin divisi talent development misalnya. Nah, pada saat kalian masuk ke himpunan tersebut, ternyata ketuanya itu mengerjakan apa yang selama ini
diteruskan dari turun-temurun gitu loh, dari ketua sebelumnya. Padahal belum ada job desk yang jelas, belum ada pembagian tugas yang jelas. Misalnya saya seorang ketua harus begini, wewenang saya begini, kemudian sebagai wakil ketua kamu harusnya begini-begini, bendahara begini, seksi acara begini, dan selebihnya lah kayak gitu. Nah, dengan situasi kayak gini kan pasti kan ada apa ya? ke ketimpangan tugas dan tanggung jawab lah. Yang harusnya ngerjain A malah ngerjain C, yang ngerjain C malah ngerjain E. Nah, seperti itu, tugasnya kacau. Itu adalah kondisi atau situasi. Tas kamu adalah dengan melihat kondisi tersebut, saya berinisiatif untuk mengadakan meeting dengan seluruh bagian atau mungkin perwakilan dan mengharuskan setiap divisi membuat job desk, membuat tugas-tugas atau membuat rincian list-list yang saya usulkan kepada ketua sehingga setiap divisi memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan jelas. Itulah task kalian. Action kalian adalah pada saat sudah itu saya memantau nih dengan ketua saya. Setiap minggu saya melakukan follow up dengan teman-teman saya yang mungkin lupa mengerjakan atau mungkin mereka malas mengerjakan. Saya follow up dan akhirnya resultnya adalah setelah kalian meeting besar dengan seluruh anggota, kemudian juga sudah didiskusikan dengan ketua bahwa setiap divisi harus begini begitu, menuliskan tugas dan tanggung jawabnya. Akhirnya terciptalah satu tugas yang baku yang pasti akan dilakukan setiap anggota, yang pasti sudah menjadi acuan atau mungkin patokan dalam mengerjakan tugas di himpunan tersebut. Nah, itu adalah gambaran kira-kira bagaimana STAR bekerja dalam metode interview. Untuk metode STAR ini nggak bisa sekali dua kali, ya memang harus latihan supaya lebih lancar buat teman-teman. Nah, kunci sukses interview itu apa sih? Ya, gue pengen sedikit menceritakan satu manners. Ini udah jelas ya, mulai dari kalian masuk ruangan, kemudian gimana caranya mungkin kalian interview online nih, suaranya gimana sih, pandangan kalian gimana sih, baju kalian gimana sih, atau mungkin ya hal-hal yang sekiranya relate lah dengan manner, itu harus kalian perhatikan. Itu juga membantu ya, bukan berarti mutlak, tapi membantu kalian untuk mendapatkan nilai yang bagus atau mungkin penilaian yang positif di mata HR. Kemudian suara jelas ya. Kalian kalau misalnya interview berarti harus mulai intonasi, gimana caranya ngomong A, I, U, E, O tanpa gagu, tanpa ragu, tanpa ya nggak kedengeran lah. Mulailah latih gimana cara ngomong kenceng, gimana cara ngomong pelan, itu semuanya harus dilatih dari sekarang. Mumpung kalian masih punya waktu nih. Kemudian pengetahuan kalian, ya tentunya pengetahuan harus tetap di-upgrade ya seiring dengan perkembangan zaman, ya jangan sampai ketinggalan ya. Kalau misalnya kalian udah lupa nih tugas-tugas kuliah atau mungkin ilmu-ilmu yang ada di selama kalian sekolah atau mungkin kemarin skripsi kalian, baca lagi sebelum kalian lamar kerja. Karena kenapa? Supaya kalian memahami diri kalian lebih lanjut lagi. Apalagi tiba-tiba kalau misalnya usernya nanya, itu nanti kalau misalnya kalian bisa jawab, itu akan punya penilaian positif sih. Expertise tadi gue sudah jelaskan ya, upgrade ya. Karena kalau misalnya kalian nggak upgrade diri kalian dari sekarang, kalian ya akan ketinggalan dengan zaman gitu loh. Jadi gue nggak bosan-bosan ngingetin buat teman-teman, jangan sampai malas ya, karena musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri, yaitu rasa malas. Jadi kalau misalnya kalian lagi ngerasa malas, lawan. Jangan sampai kalah, jangan sampai akhirnya rebahan aja deh, saya hari ini capek. Tapi sedangkan di balik rasa capek itu ada loh orang yang sedang mengupgrade diri juga gitu loh. Jadi jangan sampai kalah dengan kompetisi saat ini. Apalagi kan makin kenceng nih pada saat pandemi. Yang mungkin biasanya saingan kalian sesama fresh graduate, sesama job seeker yang anak-anak baru lulus ya kuliah. Sekarang pas saingannya juga orang-orang yang sudah kerja. Mungkin karena layoff, kena PHK karena pandemi. Itu sih yang akan menjadi concern buat kalian juga. Kalau misalnya kalian nggak upgrade diri kalian dari sekarang. Outfits jelas ya, outfit ini harus diperhatikan ya, mulai dari interview gimana sih, pakai blazer kah, kayak gue nih, walaupun public speaking di rumah, gue harus juga tetap memperhatikan lah gimana sih caranya terlihat baik ya pada saat interview online maupun offline. Itu kalian untuk referensi outfit bisa banget sih kalian sesuaikan dengan style kalian, baju kalian, ya jangan sampai sih memaksakan lah ya, karena khawatirnya kalian sudah beli jas mahal-mahal, beli baju bagus-bagus, tapi nggak diterima HRD, ya itu akan menjadi satu kekecewaan juga. Jadi sesuaikan aja dengan apa yang kalian punya sekarang dan mix and match aja lah untuk outfits ini.
Kemudian antusias, ya tentunya antusias bisa kelihatan kok gimana cara kalian menjawab, gimana cara kalian mengakhiri proses interview, itu kelihatan banget kok. Jadi harus latihan dari sekarang memang. Nah ini gimana sih caranya memaksimalkan diri kita supaya lebih jauh lagi untuk berkembang? Yang pertama, jangan capek buat belajar. Ya, belajar itu endless loop, endless cycle, nggak ada habisnya. Kalian mau belajar buku A, masih ada buku B sampai buku Z. Kalian mau belajar ilmu A, masih ada sampai ilmu Z, ya. Jadi nggak ada habis-habisnya kalau untuk belajar, ya. Dan belajar itu bisa di mana aja, bisa di YouTube gua, atau mungkin ya platform-platform lainnya, atau mungkin juga ada webinar-webinar kayak gini, atau mungkin pelatihan-pelatihan prakerja, itu kan bisa juga, ya. Jadi intinya, jadilah orang yang tangguh, jadilah orang yang potensial kalian tuh dikembangkan dengan kalian belajar mengasahnya gitu loh. Kemudian latihan dari sekarang, ya kalian dari mungkin sekarang kalian nggak bisa, berlatih dari sekarang, lihat di internet, caranya gimana, tutorial tuh banyak banget sih. Kalian harus manfaatin fasilitas yang kalian punya sekarang buat memaksimalkan diri kalian. Aktif ya, aktif ini berarti tanya-tanya teman, tanya-tanya kakak tingkat, tanya-tanya teman kerja. Kalau misalnya punya teman kerja, ya atau mungkin yang udah kerja duluan temennya, tanya-tanya deh. Jadi jadilah job seeker yang proaktif, jangan cuma nunggu apply, tapi itu cold selling ke teman-teman kalian, promosi atau mungkin ya bisa juga punya second toko atau mungkin usaha kedua, mungkin buka usaha toko kah atau mungkin all shop atau mungkin apapun yang sekiranya akan menambah dari uang kalian juga, dari skill kalian juga. Ya, dan terakhir latihan interview. Ya ini paling sulit sih ya karena interview itu nggak bisa dilatih semalam kayak ini sih, kayak bikin 1000 candi ya, semalam kelar, nggak bisa. Ya, jadi memang harus latihan dari sekarang. Misalnya hari pertama masih gugup, ya it's okay. Gue mencapai titik ini, mencapai titik di mana gue bisa ngomong ke kalian lancar ke depan kamera nih, itu mungkin butuh beberapa tahun. Karena ya basically gue bukan orang yang temen ngomong sebenarnya, tapi gue gemes, gue kayaknya harus perlu menyampaikan apa yang gue pikirin ke orang sehingga ya apa yang gue sekarang gitu loh, apa yang kalian lihat gue di internet sekarang ya itulah hasil latihan gue bisa, gue mengalahkan rasa malas gue mengalahkan rasa kayaknya introvert nggak bisa deh buat aktif banget di sosial media atau ngomong kayak gini, gue nggak mau kayak gitu, makanya latihan dari sekarang sih, pasti kalian bisa kok ya. Dan terakhir, ini adalah kunci interview relevance ya atau relevansi. Kalian kalau pengen ngomong apa, pastikan apa yang mereka cari gitu loh. Misalnya, maaf batuk. Misalnya posisi A membutuhkan skill B, C, D. Kalian hanya punya A, B gitu kan. Ya udah tampilin aja yang paling kuat adalah B gitu loh. Jadi mereka akan lebih interest dan CD-nya bilang aja saya akan mengikuti karena saya sudah punya basicnya B gitu loh. Jadi itulah pinter-pinter gimana caranya jujur tapi harus bisa impress ke recruiter atau mungkin HRD di luar sana. Kira-kira begitu sih buat teman-teman. Terima kasih banyak. Apakah ada pertanyaan? Gua kembalikan lagi ke Rudy. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak buat Kak Eza atas pemaparan materinya yang luar biasa sekali. Insightful sekali ya teman-teman. Nah, sekarang udah masuk ke waktu untuk sesi tanya jawab nih. Mungkin untuk teman-teman yang mau bertanya bisa diketik dulu di kolom komentar, nanti pertanyaan terpilih bakal saya pilih. Oke Kak Eza, ini saya memilih satu pertanyaan ya, dari Anissa Nurweina. Saya unmute dulu ya. Oke, untuk Kak Anissa bisa dibacakan lagi pertanyaannya untuk ke Kak Eza-nya langsung. Iya, oke. Iya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih untuk moderator telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya kepada Kak Eza. Jadi pertanyaan saya begini, Kak Eza, izin bertanya. Kebetulan saya juga dari lulusan psikologi dan baru tahun kemarin lulus dan sempat bekerja di biro psikologi, lebih tepatnya magang, dan sekarang sedang bekerja di
bagian pendidikan di sekolah sebagai guru BK. Nah, ingin bertanya Kak, kalau misalkan saya nanti mau apply untuk pekerjaan baru, apakah dilihat dari background bekerja saya sebelumnya? Soalnya kan kurang berhubungan ya Kak. Jadi apakah itu akan mempengaruhi tempat kerja saya nanti gitu? Misalkan, oh kok ini kayaknya loncat-loncat ya, misalkan si bidangnya maupun peran saya dalam pekerjaannya. Gitu sih Kak. Terima kasih. Oke. Baik, mungkin langsung jawab aja ya untuk Mbak Anissa. Thank you buat pertanyaannya. Jadi gini, psikologi kan sangat-sangat luas ya. Kalau tadi Mbak Anissa lebih kepada bidang mungkin pendidikan dan juga terakhir nih sekarang lagi bekerja di guru BK. Sebelum mungkin memutuskan untuk apply misalnya di tempat baru atau mungkin perusahaan baru, coba deh pikirkan sekali lagi karir track yang ingin kamu buat akan seperti apa. Jangan sampai ketika sudah menjalani, kemudian akhirnya, pengen di perusahaan deh, abis itu besok-besok, pengen di sini lagi deh. Nah, itu kan juga akan menjadi satu masalah baru buat Anissa gitu loh. Kalau saran dariku, misalnya instead of, mungkin kamu kan pertama kali terjun, akhirnya milih jadi pendidikan aja deh, guru BK, ya pekerjaan pertama saya, ya udah mau diapain gitu kan. Kalau misalnya ingin aiming ke perusahaan, guru BK itu kan punya satu kompetensi teaching, counseling, dan influencing, gitu kan. Nah, itu yang harus Anissa perhatikan. Misalnya ingin melamar di bidang apa, itu satu. Biasanya orang yang memiliki skill teaching, influencing, dan juga mungkin punya empati, itu sangat-sangat cocok jadi trainer. Ya, jadi kembalikan lagi, misalnya Anissa setelah belajar di BK, punya skill yang tadi gue udah bilang, kalau misalnya ada lowongan training, itu bisa loh buat di-developin lagi. Ya, karena itu yang akan menjadi track baru buat Nisa di bagian misalnya industri kantor gitu loh, ketimbang mungkin industri sekolah. Jadi sudah mendapatkan satu posisi yang posisi fondasi buat perusahaan bisa lanjut dari training misalnya, tiba-tiba masuk ke bagian apa, itu akan lebih enak untuk seamless lah untuk ini. Jadi itulah yang harus dimantepin dulu ya. Sekali lagi refleksiin lagi untuk karirnya kira-kira udah mantep belum nih untuk misalnya pengen apply tempat baru atau mungkin misalnya ke kantor atau mungkin posisi apapun itu, dan itu yang harus Anissa perhatikan. Kamu punya skill sebagai guru BK itu influencing, developing karakter, kemudian juga itu. Nah, itu yang untuk menjadi fondasi Nisa melamar di perusahaan baru. Jangan melihat hanya status, oh kan saya hanya guru BK, saya kan cuma mungkin anak-anak doang. Padahal enggak. Beyond that, kamu tuh sebenarnya adalah kandidat atau mungkin orang potensial yang harus bisa diasah. Asahnya gimana? Ya, karena tadi ikutin pelatihan-pelatihan yang mungkin Anissa senang, atau mungkin yang akan mendukung karir Nisa ke depannya. Misalnya Nisa pengen jadi HRD, ya berarti untuk menjadi HRD, ikutin deh pelatihan-pelatihan HRD, atau mungkin sertifikasi yang relate lah dengan nanti pekerjaan Nisa impikan, atau mungkin pengen lah. Kira-kira gitu dari saya.